Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 atau pada tanggal 18 Tamus 5782. Diambil dari kitab Bilangan 28 ayat 3 sampai 4 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, yang berkata demikian, saudaraku. Dan engkau harus berkata kepada mereka, inilah persembahan api-apian yang harus engkau persembahkan kepada Yahweh. 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna sebagai persembahan bakaran terus-menerus setiap hari. Engkau harus mengolah anak domba yang pertama pada pagi hari, dan engkau harus mengolah anak domba yang kedua pada petang. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang korban persembahan harian, saudaraku. Ini adalah perintah Bapa Yahweh, saudaraku, kepada bangsa Israel melalui Mose, bahwa mereka harus memberikan korban persembahan harian. Saudaraku, di dalam korban persembahan ini, saudaraku, meliputi ada korban persembahan harian, ada juga korban persembahan sabat, persembahan bulanan, kemudian persembahan pada hari besar seperti Paskah, hari raya, peniupan nafiri, dan seterusnya, saudaraku. Khusus pagi ini, saudaraku, kita diingatkan Bapak yang menghendaki hal ini, saudaraku. Ini adalah waktu-waktu yang sudah Bapak yang tetapkan memberikan persembahan harian pada waktu pagi hari dan pada waktu petang hari, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Saudaraku, lewat renungan ini, saudaraku, inilah yang harus kita dapatkan, saudaraku, apa yang Bapak Yahweh perintahkan dan relevansinya dengan kehidupan dalam iman ibadah kita sampai saat ini, saudaraku. Bahwa Bapak yang menetapkan setiap hari kita harus memberikan persembahan harian kita. Tentu tidak melalui seperti halnya pada zaman Bapak yang memerintahkan ini dengan mengorbankan binatang-binatang, saudaraku. Namun bicara waktunya, ini yang harus kita renungkan, saudaraku. Namun bentuk pengorbanannya sudah berbeda, yang dalam bentuk penyembahan korban yang diberikan adalah pada waktu awal ini adalah persembahan kepada memberikan korban bakaran seperti binatang, namun saat ini adalah tentu tidak, saudaraku. Yang harus kita bawa adalah penyembahan kita. Dan untuk waktu yang sudah ditetapkan Bapa Yahweh, inilah yang harus kita kerjakan, saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan penyembahan kita, sehingga kita benar apa yang diperintahkan Bapa Yahweh untuk melakukan penyembahan kehadirat kemuliaannya. Waktunya 2, saudaraku, setiap hari, pada pagi hari dan pada petang hari. Pagi hari berarti menggambarkan sampai sebelum matahari terbit, dan petang hari adalah pada waktu matahari setelah terbenam, saudaraku. Namun tentu tidak sampai tengah malam, saudaraku. Ini adalah waktu-waktu yang sudah Bapak tetapkan, dan itu harus dilakukan setiap hari. Bagaimana cara penyembahan kita saat ini, saudaraku? Bahwa cara penyembahan kita di zaman sekarang adalah kita membawa seluruh persembahan hidup kita dalam penyembahan itu. Seperti halnya tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian, saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudara, muliakanlah melalui kemurahan Elohim, aku nasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadah yang sejati. Inilah yang kita harus bawa, saudaraku, yaitu membawa seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam penyembahan harian kita ini, saudaraku, pada waktu pagi hari dan petang hari, yaitu membawa seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa Yahweh, seperti halnya Bapa Yahweh perintahkan kepada Bani Israel pada awalnya itu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, bagaimana sikap penyembahan kita?
sikap penyembahan kita, kita harus benar-benar menyembah, saudaraku, yaitu dengan sujud syukur, bersujud, saudaraku. Dan ini harus kita lakukan, kita harus bersujud dan menyembah, saudaraku. Itulah sikap menyembah. Dan memang sikap menyembah ada berbagai macam, namun dalam penyembahan pribadi, penyembahan harian yang diminta Bapa Yahweh, tentu kita harus menyembah sujud, saudaraku. Hal ini adalah yang Bapa Yahweh kehendaki tentunya, saudaraku, karena kita sikap menyembah. Di dalam kitab Wahyu, saudaraku, bahwa 24 tua-tua itu tersungkur menyembah kepada Yahweh di Samayim, saudaraku. Dan 24 tua-tua itu melemparkan mahkota dan sujud menyembah. Itu yang harus kita lakukan. Sama artinya firman di dalam Mazmur 95 ayat 6, saudaraku. Kita akan baca. Mazmur 96 ayat 6 berkata demikian. Marilah, biarlah kita menyembah dan sujud, biarlah kita berlutut di hadapan Yahweh pencipta kita. Jadi Mazmur 95 ayat 6 ini jelas, saudaraku, berkata, marilah, biarlah kita menyembah dan sujud, biarlah kita berlutut di hadapan Yahweh pencipta kita, saudaraku. Inilah yang kita lakukan, sikap penyembahan kita di zaman sekarang, waktu pagi hari dan petang hari, membawa seluruh kehidupan kita dalam penyembahan kita. Sikap kita adalah melakukan sembah sujud ke hadapan Bapa Yahweh. Bila firman ini meneguhkan kita, dan kita mengambil peran, saudaraku, untuk melakukan persembahan-persembahan harian kita, penyembahan-penyembahan harian kita kepada Bapa Yahweh, di mana waktu yang sudah Bapa Yahweh tentukan, yaitu pada pagi hari dan petang hari. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap kita berdoa dan berjuang untuk melakukan perintah ketetapan Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kisah kasih karunia. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak memerlukan janji firman, saudaraku. Kita diberkati dan keselamatan yang pasti. Kita harus beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita, Tuhan kita. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.